Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala At-Taimi, dan berkata siapa At-Taimi? Apa kata beliau? Syai'ani, ada dua hal yang qata'a, keduanya memutus anni dariku, ladzatat dunia, memutus aku pada kelezatan dunia. Jadi ada dua hal yang membuat aku terputus dari kelezatan-kelezatan dunia. Apa itu? Yang pertama, dzikrul mauti, yaitu menyebut dan mengingat mati. Jadi menyebut dan mengingat mati. Jadi kalau ingat mati, beliau tidak bisa menikmati kelezatan dunia. Maksudnya apa? Orang kalau ingat mati, sehebat apapun kelezatan duniawi itu tidak akan melalaikannya. Jadi tidak akan melalaikannya dari Allah dan tidak akan melalaikannya dari peduli pada sesama. Jadi kalau bahasa Qur'annya itu pokoknya enggak masuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan kum kalian apa at-takasuru berbanyak-banyakan dalam masalah harta. Mungkin orangnya uangnya banyak, mungkin kekuasaannya hebat, mungkin. Tapi kalau yang bersangkutan ingat mati, maka kenikmatan-kenikmatan duniawi itu tidak akan melalaikannya dari Allah dan tidak akan melalaikannya dari peduli terhadap sesama. Ya, jadi gimana akan melalaikan? Misalnya mau berbuat dolim dengan hartanya, dengan kekuasaannya, enggak berani. Oh iya, ntar urusannya berat. Setelah mati ini urusannya berat. Jadi mau berbuatnya enggak bener ya enggak berani. Kenapa? Karena ingat urusannya setelah mati berat. Makanya tidak melalaikannya dari Allah kenikmatan duniawi itu kalau kita ingat mati. Ya makan rawon tetap enak, makan pecel ya enak, makan nasi uduk pakai kerupuk nila ya enak tetap. Tapi keenakan duniawi itu tidak melenakannya, tidak melalaikannya dari mengingat Allah, dari bersyukur kepada Allah, dan tidak melenakannya dari peduli terhadap sesama. Terus kemudian yang kedua kata beliau wadikrul mauqif baina yadayillah, yang membuat aku tidak bisa menikmati kenikmatan duniawi, dalam arti yang membuat aku tidak akan terlena dengan kenikmatan duniawi itu adalah ketika aku mengingat saat berdiri di hadapan Allah, di pengadilan Allah nanti, pada saat yaumil hisab, ketika nanti nama kita dipanggil dengan nama kita dan nama bapak kita. Jadi nanti akan dipanggil seseorang itu dengan namanya dan nama bapaknya untuk menghadap kepada Allah di mauqif, di mahkamah Allah, untuk menghadap kepada Allah di mauqif, di mahkamah Allah. Di mahkamah Allah itu, di yaumil hisab itu ada 3 model. Yang pertama,
bebas hisab. Tapi ini kuotanya terbatas, hanya 70.000. Sahabat Ukasyah radhiyallahu an, pada saat Nabi menyampaikan itu, beliau bilang, ya Rasulullah, doakan saya termasuk itu. Kamu termasuk, kata Nabi. Ada sahabat lain angkat tangan, saya doakan juga ya Rasulullah. Sudah terlambat, sudah diambil oleh Ukasyah. Kalau merujuk pada teks riwayat itu, berarti 70.000 itu kuotanya udah habis, sudah penuh. Tapi nanti di belakang oleh Imam Al-Qurtubi dibahas. Ternyata ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa enggak, itu 70.000 itu tidak menunjukkan angka yang sebenarnya 70.000, tapi menunjukkan banyak. Bahkan ada kemungkinan Allah menambah kuota. Ada kemungkinan. Makanya kita berharap kepada Allah masuk surga tanpa hisab, itu masih boleh, masih dipersilahkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan, nanti ada beberapa riwayat yang saling berkaitan, itu yang mengisyaratkan tentang mungkinnya. Tapi yang pasti Nabi menyebut angka, berarti kuotanya terbatas. Yang kuotanya nggak terbatas itu yang kedua, yaitu hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini juga masih selamat ini. Yang pertama tadi selamat, yang kedua ini juga masih selamat ini, hisab yang mudah. Kalau ini Nabi tidak menyebut kuotanya ini, berarti besar kemungkinan kita insya Allah bisa dapat yang kedua ini, yaitu dihisab dengan hisab yang mudah. Makanya para sahabat Nabi kalau dibaca surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, itu mereka berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasir. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Gimana caranya supaya kita ini dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah? Ini paling tidak ya, ada 5 hal. Ini paling tidak ini 5 hal yang kalau kita amalkan ini insya Allah dan semoga kita termasuk yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Apa 5 hal itu? Yang pertama, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita tobat, kita minta ampun kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah bilang, dosamu yang telah lalu, kata Allah, la ubali, aku tidak peduli. Dosamu yang telah lalu, aku tidak peduli. Kalau bahasa Al-Qur'annya di Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kasusnya ditutup oleh Allah. Kalau apa? Kalau taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak memaafkan sesama. Itu yang kedua. Jadi kalau kita ingin dihisab dengan hisab yang mudah, maka banyak-banyaklah memaafkan sesama. Itu yang kedua. Dengan kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Dengan kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Bokya berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi jangan menjadi orang yang berkata begini, nanti saya tuntut di akhirat ya. Nah, capek gitu. Belum tentu menang juga kita di pengadilan Allah. Mending dimaafkan. Kalau kita maafkan, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Nah, justru karena sulit itulah makanya pahalanya besar. Kalau di Riyadhus Shalihin itu ada hadis qudsi itu. Di bab tentang keutamaan memaafkan itu kan ada bab tentang keutamaan memaafkan itu. Itu kalau kita memaafkan, Allah berfirman, Dia memaafkan, padahal aku adalah zat yang maha pemaaf.
kata Allah, maka aku maafkan juga dia. Karena kata para ulama, balasan kebaikan itu adalah serupa dengan itu, bahkan dikalikan 10. Nah, kalau dia memaafkan, balasannya apa? Dimaafkan juga oleh Allah. Itu kalau kita mau memaafkan. Ya, pokoknya nggak usah ngomong nanti saya tuntut di akhirat, ya capek, mending kita maafkan saja. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tutup aib saudara kita. Yang menutup aib saudaranya akan ditutup aibnya oleh Allah dalam hadis yang sahih dunia akhirat. Jangan suka mengumbar aib saudara kita. Maksudnya pokoknya yang sepatutnya ditutup ya ditutup, jangan diumbar. Kecuali yang semua orang tahu, itu bukan ghibah. Pernah Abu Hanifah ditegur oleh seorang ketika beliau bicara tentang keburukan seorang yang terkenal buruknya. Kata orang itu, ya Abu Hanifah, kenapa kamu menghibah, katanya. Membicarakan keburukan orang yang sudah terkenal keburukannya, itu bukan ghibah, katanya. Itu kan sudah terkenal, semua orang tahu bagaimana keburukan dia. Itu kalau bahasanya ulama, udhkuru fajrul fajir liyahdarun nas. Sebutkanlah keburukan orang yang buruk agar orang lain selamat dari tipu dayanya. Nah, ini dalam konteks seperti itu boleh. Tapi secara umum dan yang mendasar, kalau sekiranya tidak ada kepentingan apapun, sebaiknya tutup aib saudara kita. Jaga kehormatannya, menutup aibnya, menjaga kehormatannya akan menjadikan kita ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, maaf. Yang keempat, permudah urusan sesama. Dengan mempermudah urusan sesama dalam hadis yang sahih akan dipermudah juga urusan kita oleh Allah dunia akhirat. Jadi yang suka mempermudah urusan sesama akan dipermudah urusannya oleh Allah dunia akhirat. Dan yang kelima, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Nah, dengan 5 ini insya Allah ya, kalau kita mengamalkan betul, insya Allah, dan semoga kita termasuk yang dimudahkan dalam hisab nanti. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Orang kalau dimudahkan hisabnya, alamat selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipersulit hisabnya. Ini alamat celaka. Kalau kata para ulama, man husiba uqiba. Orang yang didesak dalam hisabnya alamat celaka udah. Orang kalau didesak dalam hisabnya alamat apa tadi? Celaka. Man husiba uqiba. Terus apa sebab orang ini kok kemudian dihisab dengan hisab yang sulit, didesak dalam hisabnya? Ya tadi berarti dia tidak pernah berharap kepada Allah hisab yang mudah. Mungkin malas bertobat minta ampun kepada Allah, tidak suka memaafkan. Kemudian yang keempat, mungkin dia termasuk orang yang tidak suka menutup aib saudaranya, suka mengumbar aib saudaranya. Kemudian yang kelima, yang bersangkutan tidak suka mempermudah tapi mempersulit urusan sesama. Ini hati-hati. Maka kalau bisa dipermudah jangan dipersulit, jangan pakai rumus. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu bahaya. Nah, itu diantaranya. Allahu Akbar. Wa kana, dan ada siapa Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yujmi'ul ulama, beliau senang mengumpulkan para ulama. Fayatadzakaruna, maka mereka saling mengingatkan, saling menyebut dan mengingat al-mauta, kematian, wal qiyamat, dan kiamat, wal akhirat, dan akhirat. Fayabkuna, maka mereka semuanya menangis, hatta ka'anna baina aydihim janazatan, sehingga seolah-olah di hadapan mereka ada jenazah. Umar ibn Abdul Aziz ini khalifah dari Daulah Bani Umayyah. Kalau menurut teori beliau nggak bisa jadi raja menurut teori, karena menantu statusnya. Tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Saat itu mertuanya Umar bin Abdul Aziz itu punya 2 kandidat putra mahkota. Jadi kalau menurut teori sangat tidak mungkin jadi khalifah, itu nggak mungkin kalau menurut teori ya. Tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya kayak Taulut itu kan kata orang Bani Israel, tidak mungkinlah dia jadi raja, orang yang miskin itu.
Tapi kalau Allah bilang bisa, mau apa coba? Jadi kalau bilang bisa, mau apa? Nah, Umar bin Abdul Aziz ini, beliau di antara kebiasaan baiknya adalah mengumpulkan para ulama, diajak untuk menyebut dan mengingat mati, mengingat kematian, mengingat kiamat, mengingat akhirat. Sampai akhirnya mereka itu pada nangis semua, seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Saking saking bangetnya dalam meyakini tentang, mengingat dan meyakini tentang kehidupan setelah kematian itu. Itu Umar ibn Abdul Aziz. Nanti di antara Anda kalau ada yang jadi bupati, wali kota, gubernur atau apa, buat agenda ingat mati, zikrul maut. Supaya apa? Supaya ya kayak Umar bin Abdul Aziz, menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Allahu Akbar. Nah, karena sekarang belum jadi, ya sekarang nyicil, dilatih ngomong sama istri, biasa ngomong soal mati, biasa ngomong soal kehidupan setelah kematian, biasa ngomong sama anak, sama ini. Nanti kalau bapak meninggal duluan, nanti kalau mama meninggal dunia, nanti kalau anak-anak, mau ngobrol mati itu biasa kan. Nah, terus sambil persiapan menghadapi kematian. Nah, saya dulu awal-awal nikah, ketika istri saya ajak bicara soal kematian, kata istri saya, "Mas, ojo ngomong mati temenan loh." Saya jawab, banyak orang ngomong mati nggak mati-mati itu banyak. Sebaliknya nggak pernah ngomong mati, tahu-tahu mati ya banyak. Mending kita ngomong mati, terus persiapan mati, terus mati, daripada nggak pernah ngomong mati, nggak pernah persiapan mati, tahu-tahu mati. Walaupun saya ulang tadi, banyak orang ngomong mati nggak mati-mati itu banyak. Hatim Al-Asam rahimahullah rahmatan wasi'atan ditanya oleh muridnya, "Syekh, ya Imam, apa rahasia sholat khusyuk Anda?" Beliau mengatakan, sudah 30 tahun ini, setiap kali saya sholat, saya merasa bisa jadi ini sholat saya yang terakhir. Bisa jadi ini sholat saya yang terakhir. Makanya beliau bagus sholatnya, khusyuk sholatnya. Nah, suatu saat ada jamaah saya, pas saya cerita ini, ada jamaah saya ngomong, "Pak Ustadz, saya juga seperti itu, cuman sama suami nggak boleh." "Mah, jangan gitu mah, itu sama dengan kamu berharap mati mah, nanti cepat mati loh mah," katanya. Terus saya jawab, "Lah itu Hatim Al-Asam selalu merasa kalau sholat ini sholatnya yang terakhir, tapi nyatanya sampai 30 tahun nggak mati-mati itu." Dan banyak ulama yang kalau masuk bulan Ramadan, beliau merasa bisa jadi ini Ramadan saya yang terakhir. Tapi ternyata ya nggak terakhir, tuh nggak, banyak yang nggak terakhir. Walaupun ada yang terakhir betulan ya ada. Tapi lebih baik begitu terus persiapan daripada nggak pernah merasa itu yang terakhir, tuh nggak ada persiapan, tahu-tahu ternyata itu yang terakhir. Terus gimana dong Ustaz? Ya kan tadi saya diminta untuk sedikit menyelipkan tentang Ramadan. Ramadan itu sederhana saja sebenarnya sederhana saja. Kan di dalam bulan Ramadan itu rahmat diobral nggak biasanya, barokah itu diobral itu nggak biasanya, alias luar biasa. Pahala itu dilipat gandakan nggak biasanya, kemuliaan itu dilimpahkan oleh Allah itu nggak biasanya. Jaminan bebas dari api neraka itu tiap malam di bulan Ramadan, dia itu diobral nggak biasanya. Sampai sahabat nanya, apakah itu di malam Qadar? Enggak, tiap malam kata Nabi. Jadi bukan cuma 10 hari terakhir saja, bukan hanya malam Qadar saja, setiap malam itu barokah, rahmat, ampunan, itu setiap saat bahkan untuk yang itu, kelipatan pahala itu luar biasa melimpahnya. Nah, rahmat, barokah, ampunan, pemaafan yang begitu melimpah, terus kita akan menjala kebaikan itu hanya menggunakan satu badan kita ini, kok rasanya nggak akan banyak yang bisa kita peroleh. Maksudnya gini, ini analogi sederhana ya. Misalnya depan masjid ini ada kolam, khusus dibuka setiap bulan Ramadan misalnya gitu ya. Kolam isinya ikan yang super, ikan emas yang bagus lah. Banyak melimpah ikannya. Kita bebas silakan ngambil ikan itu sebanyak-banyaknya dan tidak akan pernah habis. Tapi dibatasi waktunya 30 hari misalnya gitu ya. Silakan ambil sebebas-bebasnya. Terus untuk mengambil ikan itu kita hanya pakai satu jala. Kira-kira
Beda nggak dengan yang menggunakan 3 jala? Beda. Beda nggak dengan yang menggunakan 5 jala? Jadi kalau kita menjala kemuliaan Ramadan itu hanya dengan pakai 1 jala, yaitu badan kita saja, itu nggak maksimal yang akan kita peroleh. Karena badan kita ini ada capek-capeknya, ada sakit-sakitnya. Tentu kita berdoa semoga kita sehat walafiat selalu ya, amin insyaallah. Ada lelah-lelahnya, apalagi lelahnya lelah hayati ya, tambah karuan. Terus kemudian ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Iya, ada lalai-lalainya badan kita ini loh. Terus kita mau menjaring keutamaan Ramadan hanya pakai badan kita saja, nggak maksimal. Terus gimana caranya Ustadz supaya kita bisa menggunakan banyak jalan? Caranya gampang, gunakan banyak badan untuk beribadah kepada Allah. Yang dengan ibadah mereka itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Gunakan banyak badan untuk beribadah kepada Allah. Yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya bantu mereka untuk beribadah kepada Allah. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang sama dengan yang ditolong. Dalam hadis Sahih Muslim itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Tuh, kan? Konkretnya, bayar listrik masjid misalnya. Ini mumpung mau Ramadan Pak, bayar listrik masjid. Nanti datang ke DKM. Pak, Almanar berapa? Larang Mas. Pinter Pak, Almanar berapa Almanar? Sebulan. Pinten? 3 juta. Loh, murah Pak. Kemarin saya nanya ke Masjid Asyuhada Harapan Indah 15 juta listriknya itu. Mbuh gaya apa itu? Wah, ini 3 juta, murah. Ayo Pak berlomba-lomba Pak. Kalau kita bayarin listrik Masjid Al-Manar, terus sebanyak itu orang beribadah kepada Allah. Apalagi ini kategorinya insyaallah masjid yang makmur insyaallah. Semoga Ramadan ini makmur ya, amin insyaallah ya. Karena tahun kemarin udah cukup itu. Kalau kemudian ada orang yang beribadah di masjid ini merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya Pak. Saya ulang, kok orang beribadah di masjid ini merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya, maka sebanyak itu orang yang beribadah di masjid ini kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat berapa? 85. Jadi jangan cuma pakai badan kita aja Pak. Libatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah. Yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Ambil bagian untuk penyediaan buka puasa, iftar itu. Walaupun hanya air minum. Karena dalam hadis yang sahih, kalau kita memberikan buka puasa kepada orang yang puasa itu, walaupun hanya dengan seteguk air, itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Apalagi terus kemudian memberikan lebih, ada takjil, ada makanan yang marki itu yang mengenyangkannya. Oh, itu kita tidak hanya dapat bagian pahala puasa, bahkan kalau tenaga dari makan itu cukup untuk dia mentenagai dia salat malam, itu akan membuat yang bersangkutan insya Allah mendapatkan pahala apa? Pahala salat malam juga. Masya Allah. Itu contoh saja ini. Ustaz, contohnya kok duit sih? Bagaimana orang yang uangnya nggak gagah? Kalau uangnya nggak gagah, gampang. Dorong orang yang uangnya gagah untuk berbuat yang tadi itu. Jadi maaf ya, kan kita punya anak tuh, sebagian punya anak yang sudah bekerja, nggih. Sudah punya uang, sudah punya gaji anak kita, menantu kita, sentil, dong. Duit kamu kan banyak, kamu kan sudah kerja tuh, uangnya banyak. Sediakanlah sebagian uang kamu itu untuk masjid, untuk musola. Atau kita punya teman, ayo, ini Almanar, mau ada kegiatan, ayo silakan siapa yang mau bantu, kita kasih tahu. Dalam hadis Sahih Muslim, orang yang mendorong, orang yang memberitahukan, orang yang menunjukkan, itu dapat bagian pahala yang sama dengan yang terdorong atau yang terberitahukan atau yang terbimbing dengan semua itu. Allahu Akbar. Itu seperti itu. Jadi non sewu nggih, Ramadan itu pokoknya jangan menjala dan menjaring keutamaan Ramadan hanya pakai badan kita yang satu ini, karena badan kita ini terbatas.
Tapi gunakan tadi, banyak orang yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Kenapa? Karena kita yang membantu mereka. Itu baru insya Allah hasilnya maksimal. Tapi jangan begini juga. Saya udah nyumbang 5 masjid, udah nyumbang 5 musola, udah nyetok beberapa kardus minuman dan takjil kurma misalnya gitu ya. Terus santai-santai, sudah punya passive income banyak. Sudah punya passive income banyak, tak santai-santai, salah. Yang betul adalah kita juga bermujahadah, kita juga berusaha, bahwa kita ini ada kurang-kurangnya, insya Allah ketutup dengan membantu banyak orang tadi itu. Saya ulang nggih, kalau nun sewu uang jenengan mboten gagah, uang kita enggak gagah gampang. Kasih tahu orang yang uangnya gagah. Beritahu mereka, kasih kesempatan, kasih ladang amal. Nah, gimana kemudian mereka beramal itu kita insya Allah akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Insya Allah. Itu diantaranya. Pun itu berhubungan dengan Ramadan nanti, insya Allah. Insya Allah kalau begitu kita cara menjalankan Ramadannya, insya Allah kita akan dapat bagian pahala yang rahmat, barokah, ampunan, pemaafan, kemuliaan dari Allah yang luar biasa. Insya Allah. Saya doakan semoga anda semua, kita semua termasuk saya sendiri, nanti lulus sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, dengan nilai cum laude takwa. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Dan semoga Allah memberi kita kemauan dan kemampuan untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah, wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga Allah anugerahkan untuk kita betul-betul kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan serta keberkahannya secara maksimal untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ya itu seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Wa qala Abu Nuaim, dan berkata siapa Abu Nuaim? Karena ada siapa As-Sauri, Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri, idza dzakara, apabila beliau menyebut dan mengingat al-mauta, kematian, la yantafi'u bi ayyaman, beliau menjadi orang yang tidak bermanfaat beberapa hari. Lunglai beliau. Beberapa hari itu lunglai kalau ingat mati. Karena saking yakinnya dengan kehidupan setelah kematian, saking yakinnya tentang kehidupan setelah kematian, sampai kalau ingat mati itu beliau itu enggak sanggup. Lunglai beliau itu. Fa in su'ila an syai', apabila ditanya tentang sesuatu, qala, beliau berkata la adri, saya tidak tahu. Enggak bisa jawab beliau karena saking takutnya menghadapi kehidupan setelah kematian. Bukan takut mati, takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Nah, maka ini sikap yang dipilih Imam As-Sauri. Saya mau sampaikan begini, ini sikap beliau, ini sikap seorang salaf. Dan ini pasti sikap yang mulia karena atas dasar keyakinan dan ilmu yang luas tentunya. Namun kita bersyukur kepada Allah ya. Salaful ummah itu berbeda-beda. Tidak satu sikap. Kalau anda mau bersikap seperti beliau asalkan atas dasar ilmu dan keyakinan yang benar, silahkan. Tapi kalau tidak cukup ilmu dan keyakinan yang benar, mungkin sikap beliau ini kurang cocok untuk kita. Yang cocok untuk kita itu barangkali sikapnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu kalau ingat mati itu munda akas. Munda akas itu tambah semangat orangnya, tambah rajin. Maka ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, beliau itu beliau itu pernah dipegang pundaknya oleh Nabi. Nabi bilang, wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di muka bumi ini seperti orang yang numpang lewat saja. Maka terus beliau berkata, kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kalau kalian ingin berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau kalian ingin berbuat baik di waktu sore, jangan nunggu pagi. Itu nanti dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seperti itu orangnya. Beliau itu kalau ingat mati, munda akas, tambah semangat. Pernah beliau itu mau istirahat. Terus suatu saat putranya itu datang kepada beliau bilang, ayah, ada tamu mau ketemu dengan anda untuk urusan kemaslahatan negara dan umat ini. Kata beliau, sampaikan pada mereka saya mau istirahat, saya capek, saya baru pulang dari memakamkan pamanmu. Kata anaknya, apa ada jaminan bahwa anda masih bisa bangun setelah tidur ini? Gak jadi tidur, langsung dipakai lagi bajunya, saya terima mereka langsung. Abdullah bin Umar seperti itu. Jadi kalau kita ingat mati harusnya semakin bersemangat. Jangan menunda kebaikan. Saya tidak tahu sampai kapan umur saya.
Itu sikap Abdullah bin Umar, makanya beliau selalu mensegerakan kebaikan. Mensegerakan apa? Kebaikan. Nah, nampaknya sikap yang ini cocok untuk kita nampaknya. Kalau jangan pakai sikapnya Sufyan Ats-Tsauri, kalau Sufyan Ats-Tsauri itu berdasar ilmu yang dalam, keyakinan yang benar. Kalau beliau nggak apa-apa, memang orangnya orang soleh. Kalau kita tiba-tiba dengan dalih ingat mati terus gak kerja, terus gak kerja, gak manfaat, ya, bukannya tambah bener malah tambah gak karu-karuan. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, saya yakin ini benar beliau. Kenapa? Karena beliau dengan kedalaman ilmu dan imannya serta keyakinannya, dan beliau orang soleh, dan semua kita tahulah siapa beliau. Nah, tapi kalau kita tiru-tiru sikap dohir beliau ini tanpa disertai dengan kedalaman ilmu dan keyakinan yang sama dengan beliau, kayaknya jangan deh. Mending kita pakai yang Abdullah bin Umar sajalah. Jadi kalau ingat mati jangan malas, justru harus segera mensegerakan kebaikan. Mau sholat subuh, as-salatu khairum minan naum. Ya, 5 menit lagi lah. Itu langsung gini kan. Memang ada jaminan 5 menit lagi bisa bangun. Oh, langsung bangun. Nah, gitu. Pokoknya kalau mau menunda kebaikan, ingat mati, segerakan kebaikan. Jangan menunda kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Itu sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu. Jadi para ulama salaf terdahulu itu mikirnya cuma itu aja. Belum tentu nanti saya masih hidup. Maka kalau ada kebaikan ya disegerakan, taubat disegerakan, beramal saleh, sedekah disegerakan, terus begitu. Itu sikap yang kita pilih. Dan itu yang cocok untuk kita dengan kedangkalan ilmu dan keyakinan yang seperti sekarang ini. Nah, tapi kalau untuk Sufyan Ats-Tsauri, kalau Anda punya keyakinan dan kedalaman ilmu dan keyakinan yang sama dengan beliau, monggo. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba. Gak kerja mas, iling mati deh, repot. Gak manfaat belas. Na'udzubillah kalau seperti itu. Kalau orang kayak kita loh ya, kalau orang kayak kita. Kita bersyukur pada Allah, salaful ummah itu berbeda-beda. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya senang para sahabat Nabi itu berbeda. Karena itu kita mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Itu kata beliau, Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa qala Asbad, dan berkata Asbad, dzukira disebutkan inda Nabi, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa rajulun, seorang laki-laki, fausniya alaih, maka dia dipuji-puji di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Au kama qal kaifa dzikruhu lil maut. Kan kamu bilang dia orang baik. Kalau kata Nabi au kama qal, bagaimana perihal ingatnya dia pada kematian? Dia termasuk orang yang banyak ngomong dan ingat mati enggak? Falam yuzkar dzalika anhu. Ternyata orang itu tidak seperti itu. Orang itu omong hampir tidak pernah ngomong soal kematian. Maka kata Nabi, faqala ma huwa kama taqulun. Kalau gitu dia tidak seperti yang kalian katakan. Jadi kriteria baik menurut Nabi dalam hadis ini au kama qal, walaupun riwayat ini ada yang mempersoalkan, tapi kalau kita hubungkan dengan hadis-hadis yang lain, maka sahih maknanya ini. Jadi ukuran baiknya seseorang itu kalau dalam pandangan Islam itu adalah diantaranya adalah pada seringnya dia menyebut dan mengingat mati. Tentu saya ulang ya, yang lebih penting dari sekedar menyebut dan mengingat mati adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat sampai Isya ini. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan Pak Toha. Monggo Pak Toha, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau pencerahan, saya minta pencerahan karena kalau ingat kematian memang betul jangan kembalikan kebaikan. Tapi kalau kita lihat fenomena pemimpin kita ini nggak tahu mati, makanya dia berbuat sesuka hati, menghalalkan segala cara. Salah satu contoh saja, kalau kita lihat saudara-saudara kita, para ulama ditangkap begini, nah ini bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kira nggak usah saya jelaskan, jelas itu. Dari kan nggak saya jelaskan jelas nih. Oke, monggo yang lain silakan.
kan Pak Toha itu kan tadi kan dawuh gitu itu kan itu ya sudah beliau kan sudah seperti itu. Jadi nggak usah saya jelaskan saya kira. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 85 tahun. Bukankah sakit itu menghapus dosa? Bahkan kalau beliau bersyukur dengan sakitnya itu dalam hadisnya Sahih Lighairihi, riwayat Ahmad, hadis qudsi, akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau bersyukur, kalau bersabar, rontok dosanya seperti daun yang kering dari dahannya. Jadi kita berbaik sangka aja untuk beliau, apalagi usianya hampir 80.